Teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Dan buat kalian yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng, di like, dokumentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa kedepannya. Channel saya ini channel tentang prediksi yang hasilnya masih memperkirakan apa yang akan terjadi, belum memastikan. Jadi kalian ketika menonton channel saya harus mempunyai kebijaksanaan dalam menyikapi tayangan di video saya ini ya. Di hari ini akan saya penuhi DM dari sahabat kalian untuk memprediksi Natasha Wilona. Dimana kemarin itu kan saya sudah memprediksi viral dengan Sarah Samantha, yang hasilnya ada kemungkinan mereka bisa jalan bareng ke depannya dan itu terbuka lebar. Namun hati Farel bisa dikatakan masih ada Wilona di dalam hatinya. Dan di sini teman kalian DM saya untuk menanyakan, setelah mengetahui Farel ini ada kedekatan dengan Sarah Samantha, bagaimanakah perasaan Natasha Wilona ini? Kita akan tahu ya, waktu adiknya Farel ulang tahun, Natasha Wilona nggak ada di situ, tapi yang ada Sarah Samantha, dan sehingga membuat para penggemarnya ini tanda tanya besar. Dan itu membuat teman kalian DM, perasaan Natasha Wilona saat ini bagaimana menyikapi Farel dan Sarah Samantha yang mungkin akan ada kedekatan ke depannya. Baiklah, di sini saya kocok dulu untuk melihat bagaimanakah perasaan Natasha Wilona saat ini. Apakah biasa-biasa saja ataukah ada rasa sedih? Mari kita lihat di sini ya. Ada simbol orang terperangkap. Ada simbol masa lalu. Ada simbol persahabatan. Masa lalu ini juga keluar di kartunya Farel kemarin. Bisa dikatakan mereka berdua ini memang cinta sejati ya. Cintanya tulus sehingga sulit untuk bisa melupakan, sekalipun mungkin nantinya mereka berdua ini mempunyai pasangan sendiri-sendiri, tapi rasa cinta, rasa sayang pada Farel dan Wilona ini begitu dalam. Jadi belum bisa terlupakan mungkin sepanjang hidupnya kalau pernah menjalin sebuah hubungan yang begitu indah mereka berdua ini. Di sini akan saya lihat dari kartu yang ini. Akan saya buka 3 jenis kartu untuk melengkapi ceritanya nanti ya, biar kalian juga bisa senang. Ada simbol discovery, penemuan. Ada simbol miracle, keajaiban. Ada simbol fight, keyakinan. Ada simbol forgiveness, maafkanlah. Kemudian di sini ada simbol ini, vanity. Saya ambil lagi dari kartu yang ini. Ada simbol orang bersedih. Ada simbol orang berkencan. Kemudian kata yang ketiga, ada simbol orang lelah setelah menghadapi kondisi yang ada. Ada simbol berusaha untuk memulai sesuatu yang baru. Ada simbol keluarga. Jadi seperti ini guys. Aduh, kasihan sekali sebenarnya kalau kita melihat kisah cinta mereka berdua, Farel dan Natasha Wilona ini, yang sulit untuk bisa bersatu dikarenakan beda keyakinan ya. Padahal mereka bisa dikatakan cinta sejati, cinta tulus. Di sini untuk perasaan Natasha Wilona ada simbol wanita terkurung dari masa lalu, yang kemudian tetap menjalin sebuah hubungan, tapi hubungan sebatas persahabatan saja. Nah, seperti ini. Dari kartu kunci ini bisa ditarik kesimpulan sebenarnya ya, kalau Natasha Wilona ini memang masih belum bisa move on dari Farel. Saya bilang apa? Cinta sejati. Cinta sejati itu sulit untuk dilupakan. Tapi di sini pada akhirnya ada persahabatan, yang artinya
baik Farel maupun Natasha Wilona menyadari akan perbedaan yang ada, dan pada akhirnya mereka bisa dikatakan legowo untuk melihat orang yang disayanginya bersama orang lain, dan mereka berdua memilih sebagai sahabat saja. Saya kok merinding ya melihat ini, membaca ini saya merinding. Aduh, tapi saya nggak bisa diungkap di sini. Yang intinya Natasha Wilona ini juga agak-agak sedih sih, bersedih melihat nggak bisa bersama dengan Farel. Demikian juga Farel nggak bisa bersama dengan Natasha Wilona, ini bersedih banget. Mungkin yang nampak di luar sana, di tayangan mereka berdua baik-baik saja, enjoy saja, menyikapi hubungan mereka ini bisa sebatas sahabat. Tapi dalam hati guys, dalam hati saya terkoneksi sekali nih ya. Dalam hati mereka berdua ini ada rasa-rasa yang sangat sulit untuk berpisah. Sulit untuk bisa menerima kondisi yang ada ini. Perpisahan ini begitu sulit untuk diterima. Walaupun saat ini mereka ngomong, wah kita sudah dewasa, kita bisa melihat kondisi yang ada, perbedaan yang ini harus disikapi dengan bijaksana dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa dipungkiri, rasa hati yang terdalam itu begitu sakit, begitu sedih melihat kondisi-kondisi yang tidak bisa bersama ini. Makanya itu saya tadi terkoneksi begitu saya melihat persahabatan dan melihat kartu perangkap dari masa lalu ini, saya sampai mengkorok hati saya ini. Nanti akan saya lanjutkan setelah beberapa sesi ini, akan saya prediksi pas live mereka berdua ini kondisinya di zaman lampau itu seperti apa ya. Mari kita lihat nanti, kita ungkap di sini. Ini kartu kuncinya tadi kan seperti itu ya. Ada terperangkap dari masa lalu, yang artinya belum bisa move on dari hubungan masa lalu dengan Farel sebenarnya. Tapi Natasha Wilona ini berusaha menyikapi semuanya itu dengan bijaksana, dan pada akhirnya tetap menjalin silaturahmi dengan Farel, tapi sebagai persahabatan saja. Nah, di sini di sesi, maksudnya di baris kedua ini ada simbol discovery, penemuan. Di sini juga ada simbol miracle, yang artinya berharap ada keajaiban. Apalagi karena perbedaan agama di sini ya. Jadi harapannya nanti ada keajaiban yang bisa menyatukan mereka berdua. Harapan seperti itu. Tapi pada akhirnya ada simbol forgiveness, maafkanlah. Maafkanlah, yang artinya Natasha Wilona pada akhirnya memutuskan untuk sebagai sahabat saja, karena di sini ada simbol maafkanlah. Yang tadinya masih ada harapan untuk bisa bersama, tapi karena beda keyakinan, pada akhirnya Natasha Wilona mengambil semacam keputusan untuk bersahabat saja dengan Farel, yang dilambangkan maafkanlah atas keputusan saya ini. Walaupun sebenarnya keputusan itu bisa dikatakan membohongi hati nurani, yang dilambangkan vanity, kesombongan. Bisa dikatakan Natasha Wilona ini tidak jujur pada dirinya sendiri ya. Dia mengambil sikap seperti itu dikarenakan melihat kondisi yang ada, menyikapi apa yang sudah terjadi. Makanya dia, maafkanlah keputusan saya, yang lebih baik bersahabat daripada menjalin hubungan yang lebih dalam lagi, yang jatuhnya nanti sakit karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah masalah agamanya. Karena kedua belah pihak ini sama-sama kuat memegang teguh agamanya. Makanya di sini ada simbol forgiveness, maafkanlah. Saya lebih baik menjalin hubungan sebagai persahabatan saja daripada menjalin hubungan yang dalam, yang pada akhirnya nanti menyakiti masing-masing pihak. Tapi keputusan, saya mengkorok. Keputusan Natasha Wilona ini bisa dikatakan membohongi dirinya sendiri. Bisa dikatakan dia rela berkorban demi kebaikan keluarga besar masing-masing ya. Jadi dua anak ini mengorbankan cintanya demi keluarga besar masing-masing dan demi menjaga keyakinannya masing-masing. Itu yang saya tangkap di sini. Di sini di baris ketiga juga dijelaskan ada simbol orang yang semacam ini ya, yang diartikan ada gimana ya dengan hubungan ini. Kalau dilanjutkan nanti ya seperti ini terus, tidak ada ujungnya karena beda agama. Jadi ada semacam
gimana ya, kesedihan, juga ada semacam kok begini terus, nggak ada peningkatan. Jadi sudah dipikirkan oleh Natasha Wilona akan hal itu. Walaupun sebenarnya Natasha Wilona ini juga sangat cinta pada Farel. Nah, juga sangat cinta. Tapi pada akhirnya setelah berjuang, akhirnya dia lelah kondisi yang ada, menyerah. Natasha Wilona ini bisa dikatakan menyerah dengan kondisi yang ada. Makanya di sini ada simbol forgiveness, maafkanlah. Karena mengambil keputusan yang berseberangan, yang artinya tidak ingin menyakiti keluarga besar kedua belah pihak, ya. Karena beda keyakinan juga. Kemudian dari rasa-rasa yang sudah lelah ini, akhirnya Natasha Wilona berusaha untuk menemukan cinta yang baru. Nah, seperti Farel tadi, kemarin itu, dia juga berusaha untuk menjalin hubungan dengan wanita lain. Agar maksudnya ya untuk meneruskan kehidupannya, ya. Kalau mikir dengan cinta sejati begini terus, akhirnya kan hubungan, maksudnya asmaranya jalan di tempat. Makanya kemarin itu saya prediksi sekalipun Farel menjalin hubungan dengan wanita lain, di hatinya masih ada Wilona. Demikian juga ini, sekalipun Wilona nanti menjalin hubungan atau berusaha menemukan cinta yang lainnya, tapi hatinya sudah terperangkap di masa lalu, di Farel, ya. Kemudian di sini ada simbol keluarga seperti saya bilang tadi, untuk menjaga kebaikan keluarga tentunya. Jadi dia berharap dengan cinta yang barunya yang akan datang bisa diterima keluarga dengan baik. Jadi seperti itu teman-teman untuk perasaan Farel dengan Natasha Wilona. Seperti Romeo dan Juliet. Kalau Romeo dan Juliet ini pada akhirnya akan bunuh diri, tapi kalau Natasha Wilona dengan Farel ini pada akhirnya memilih mencari cinta yang baru. Namun hatinya masih terperangkap di masa lalu. Ya, jadi mengorbankan dirinya untuk menerima cinta yang baru karena hidup ini harus berjalan terus, tapi hatinya, cintanya yang sejati masih untuk Farel dan Natasha Wilona. Ini prediksi perasaan Natasha Wilona kepada Farel. Jadi mereka ini sama-sama terperangkap di cinta masa lalunya, ya. Sekarang akan saya prediksi untuk melihat past life Natasha Wilona dengan Farel. Ada hubungan apakah di kehidupan masa lalunya sehingga ada benang merah di kehidupan sekarang ini yang mereka berdua ini sulit untuk berpisah. Sekalipun raganya berpisah tapi hatinya masih tertaut, ya. Mari kita lihat di sini. Past life ini ada yang percaya dan tidak. Jadi kalau kalian yang kurang percaya ya abaikan saja, ya. Saya nggak mau ribet-ribet. Yang percaya ya dilihat, yang nggak percaya abaikan saja. Karmic relation. Jadi di kehidupan masa lalu mereka sudah menjalin sebuah hubungan. Ini ada simbol karmic relation, ya. Hubungan dari masa lalu yang akhirnya perasaan itu terjaga hingga saat ini. Kemudian ada simbol persekusi yang artinya cinta mereka tidak bisa bersama dikarenakan salah satu pihak ini terpaksa kayak dihukum dikarenakan kesalahan. Kartu nomor 3 ini ada simbol wars and battle. Kejadian itu pada saat masa peperangan, ya. Jadi guys, seperti ini. Pada zaman peperangan dulu, ini kan masa lalu mereka sebelum terlahir saat ini. Jadi past life-nya, kehidupan masa lalu mereka ketika mereka belum terlahir saat ini terprediksi seperti ini. Mereka berdua, Natasha Wilona dengan Farel ini pada zaman peperangan, entah perang dunia pertama, entah perang dunia kedua, mereka pernah terlahir di era itu. Dan pada saat itu mereka sudah menjalin sebuah hubungan. Tapi hubungan ini terpisah karena salah satunya dihukum. Dihukum yang ada kaitannya dengan perang. Ya mungkin mereka ini salah satunya
ditangkap oleh pihak lawan, kemudian dihukum. Akhirnya hal itu menyebabkan mereka berpisah saat itu. Dan rasa sayangnya masih terbawa hingga saat ini. Namun saat ini juga masih sulit bersatu. Nah itu loh ya, kasihan sekali sebenarnya ya. Di kondisinya seperti itu teman-teman, apa yang terjadi di kehidupan saat ini merupakan benang merah dari kehidupan masa lalu. Yang kehidupan masa lalunya juga sudah menjalin sebuah hubungan, tapi hubungan mereka tidak bisa bersama karena ada salah satu, entah Farelnya, entah Natasha Wilona saat itu tertangkap oleh pihak musuh dan kemudian dieksekusi. Jadi mereka waktu itu cintanya juga tidak bisa kesampaian menjalin sebuah hubungan karena terpisahkan oleh keadaan perang. Dan saat ini mereka juga seperti itu, cintanya sulit untuk bersatu karena kondisi keyakinan yang berbeda. Nah, semoga saja ketika mereka berdua ini legowo menghadapi permasalahan yang ada, kan karena mereka ini sudah berusaha untuk menerima kondisi yang ada dengan tetap menjalin silaturahmi persahabatan, itu sudah sangat bagus, yang artinya sudah berusaha melunasi karmanya dari masa lalu, yang artinya mereka tetap menyayangi dan tetap menjaga kondisi yang ada. Tidak ada rasa saling benci sekalipun sudah berpisah. Itu sangat bagus untuk membayar karma di masa lalu. Karena jika rasa cinta ini masih kuat digenggam, akan bisa turun kembali di reinkarnasi berikutnya. Tapi kalau mereka berdua ini bisa legowo menerima perpisahan yang ada, sekalipun hatinya, cintanya masih tersimpan di hati, tapi mereka ini bisa bahagia ketika melihat orang yang dicintainya juga bahagia bersama orang lain. Itu akan sangat mencerahkan kehidupan mereka berdua ke depannya. Karena yang namanya hidup ini, kalau kita kemelekatan pada sesuatu hal, baik itu kemelekatan pada materi, pada cinta dan lain sebagainya, itu akan membuat penderitaan di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Natasha Wilona dengan mengambil sebuah keputusan untuk hanya menjadi persahabatan dengan Farel, ini saya rasa sudah keputusan yang baik. Jadi dia sudah berusaha untuk melepaskan kemelekatan hubungan yang dari masa lalu hingga sekarang masih ada benang merahnya itu, untuk bisa melepaskan kemelekatan sehingga hidupnya nanti biar ada jalan yang lebih lapang lagi daripada menggenggam sebuah hubungan yang pada akhirnya sulit bersama, sulit bersatu, yang terjadi sulit untuk bisa hidup lebih nyaman ya, karena di sini banyak sekali halangan-halangan yang harus dihadapinya ketika nekat menjalin sebuah hubungan. Jadi seperti itu teman-teman, apa yang dilakukan Natasha Wilona dengan meminta maaf pada Farel karena sudah mengambil keputusan yang berseberangan, yaitu hanya menjalin hubungan sebagai seorang sahabat saja, itu sudah hubungan yang tepat dikarenakan untuk menjaga kedua belah pihak keluarga, karena tidak ingin memaksakan kehendaknya dan dia rela berkorban untuk menjaga keluarga besar, baik keluarga besar Farel maupun keluarga besarnya, serta menjaga keyakinannya yang dianutnya saat ini. Jadi saya rasa apa yang dilakukan Natasha Wilona ini sudah keputusan yang tepat ya. Melepaskan rasa cintanya sedikit demi sedikit, kemudian mencoba berusaha pada kehidupan yang baru. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk Farel dengan Natasha Wilona. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka berdua. Dengan siapapun mereka nanti menikah, kita tetap harus mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan berita viral yang lainnya. Semoga menghibur.